Sadar nggak sih kalian, pada kehidupan dewasa awal terkadang kehidupan menjadi banyak pilihan. Ada yang memilih untuk menikah, mengejar karir dan pendidikan, ada juga yang memilih untuk berpisah. Namun semua itu bukan merupakan suatu pilihan saja, tapi perubahan dinamika sosial kehidupan kita. Kepuasan hidup di dewasa muda sering tercermin dari 3 hal utama, yaitu kepuasan kehidupan cinta atau love life, kepuasan hidup secara umum atau life satisfaction, dan perasaan berkembang dalam hidup yaitu flourishing. 3 hal ini nyata dalam peristiwa seperti pernikahan, jadi orang tua, dan perkembangan karir. Teman-teman tahu nggak sih kejadian tadi disebut sebagai intimacy versus isolation by Erikson, yang dimana pada fase ini kita memiliki kebutuhan yang besar untuk memiliki sebuah hubungan yang erat dan bermakna. Ketika seseorang mencapai sebuah intimacy, maka ia akan berhasil menciptakan hubungan yang sehat, kemudian menumbuhkan rasa empati dan menerima perbedaan. Kalau gagal gimana ya? Kalau gagal berarti ia akan terjebak di dalam isolasi, maka mereka tidak akan bisa menciptakan hubungan yang sehat, kemudian kesepian dan merasa terasingkan. Bagi sebagian besar individu di fase usia dewasa awal, pernikahan masih dianggap sangat penting dan merupakan bentuk komitmen seumur hidup. Namun, kohabitasi atau tinggal bersama sebelum menikah kini juga menjadi pilihan, terutama untuk menguji kecocokan hubungan atau sebagai alternatif yang dianggap lebih aman. Fenomena ini lebih umum di negara-negara barat, di mana nilai individualisme mendorong pasangan untuk tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan. Sementara di Indonesia, kohabitasi kurang umum karena kuatnya pengaruh agama, norma, dan budaya yang menjunjung tinggi nilai pernikahan. Pada dewasa awal, sebagian besar kelahiran terjadi di luar pernikahan. Dengan pasangan muda biasanya tetap berusaha menjaga komitmen. Stabilitas finansial yang belum tercapai seringkali jadi tekanan ekonomi yang berat. Kondisi ini semakin sulit karena banyak orang tua muda memiliki pendidikan terbatas dan pendapatan minim. Selain itu, pasangan muda cenderung mengalami tingkat perpisahan yang tinggi dan cepat menjalin hubungan baru dan menambah anak lagi, sehingga menciptakan lingkungan keluarga tidak stabil bagi anak. Transisi menjadi orang tua di usia muda erat kaitannya dengan ketidakstabilan ekonomi, rendahnya pendidikan, pergantian pasangan yang tinggi, serta kualitas hubungan orang tua yang sangat menentukan kesejahteraan anak. Terdapat pergeseran terhadap pandangan mengenai gaya hidup menikah dan tidak menikah, di mana dulu pernikahan dianggap sebagai masa alami dalam transisi menuju kedewasaan setelah pendidikan dan pekerjaan. Namun kini pernikahan dianggap sebagai pencapaian akhir setelah individu itu mapan secara ekonomi, pendidikan, dan karir. Oleh karena itu, banyak individu dewasa muda di luar sana yang memilih untuk tetap single dan hidup sendiri lebih lama dikarenakan mereka ingin lebih mapan dalam ekonomi, pendidikan, dan karir sebelum memulai pernikahan. Sementara itu, gaya hidup single pada dewasa muda sering dilihat dari sudut pandang negatif, di mana individu yang tidak menikah atau tidak memiliki pasangan dianggap kehilangan banyak hal, lebih rentan terhadap depresi, kecemasan, kesepian, ketidakpuasan sosial, hingga perilaku berisiko dibandingkan mereka yang memiliki pasangan. Meskipun demikian, gaya hidup single itu tidak selalu berdampak negatif karena terdapat beberapa orang yang tetap bahagia dan merasa nyaman dengan pilihannya tersebut. Meskipun secara umum, gaya hidup single itu sering dikaitkan dengan tingkat kepuasan hidup dan kepuasan cinta yang lebih rendah dibandingkan mereka yang memiliki pasangan. Nah, hal ini itu sejalan dengan konsep sosial di mana masa dewasa awal itu merupakan masa yang tepat untuk memulai komitmen romantis, sehingga mereka yang gagal dalam mencapainya itu dianggap kegagalan dalam tugas perkembangan. Mengalami berakhirnya pernikahan, baik melalui perceraian orang tua maupun pengalaman pribadi, menjadi tantangan tambahan bagi individu dewasa muda yang sedang menjalani dinamika perkembangan sosial yang luar biasa.
perceraian orang tua berdampak negatif maupun positif. Namun umumnya perceraian orang tua itu membuat anak itu lebih realistis dan berhati-hati terhadap konsep cinta seumur hidup. Nah, selain itu, pembentukan keluarga yang terlalu dini juga memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan sosial dewasa muda, di mana pernikahan dini itu dikaitkan dengan rendahnya peluang kestabilan pernikahan yang sehingga menyebabkan risiko terjadinya perceraian itu lebih besar. Perkembangan sosial pada masa dewasa muda tentunya dipengaruhi oleh pekerjaan atau kondisi kerja yang saat ini dialami oleh individu. Individu yang menganggur cenderung memiliki psikososial atau mental state yang lebih buruk daripada mereka yang sudah mendapat pekerjaan atau masih menjadi mahasiswa. Meskipun pendidikan bisa meredam efek negatif dari keadaan ini, akan tetapi stabilitas yang ditawarkan tidak sebanding dengan yang diberikan oleh pekerjaan. Selain itu, kondisi tempat kerja yang buruk seperti tekanan berlebihan, lingkungan yang tidak mendukung, atau kurangnya work-life balance terbukti memberi dampak serius pada kesehatan mental pekerja. Dampak ini tidak hanya dirasakan personal, tapi juga orang-orang di sekitar pekerja. Pekerja muda lebih rentan terhadap kondisi tersebut karena mereka masih dalam masa transisi dari dunia perkuliahan ke dunia kerja. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan kerja yang sehat secara mental dan fisik tentunya sangat berguna untuk kesehatan mental para pekerja serta keadaan produktivitas kerja secara menyeluruh. Nah, membahas mengenai pondasi cinta dan intimasi sejalan dengan teorinya Erikson, yaitu membahas mengenai krisis intimacy versus isolation. Nah, di mana ketika pencapaian intimasi terhadap hubungan yang berkomitmen dapat mendukung kebahagiaan, kesejahteraan psikologis, dan juga kedekatan emosional. Sebaliknya, kegagalan menjalin hubungan yang stabil bisa menimbulkan kesepian, ketidakpuasan, dan penurunan kualitas hidup. Meskipun hubungan pada masa remaja juga penting, dewasa awal adalah periode di mana ekspektasi romantis menjadi lebih realistis dan tantangan yang baru pun mulai bermunculan. Karena itu, pengalaman romantis pada tahap ini berpengaruh besar terhadap sikap pernikahan. Karena hubungan yang sehat akan menumbuhkan pandangan yang positif terhadap komitmen jangka panjang. Nah, sekian perkembangan sosial mengenai dewasa awal. Sampai jumpa. Salah kopi. Oh. La 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 la. Such a